Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di antara pemahaman yang keliru yang menyebar di kalangan masyarakat, yaitu pemahaman tentang orang tua menanggung dosa anak yang belum balik. Nah, perlu dipahami kaum muslimin, ma'asyarul kiram, azani Allah wa iyyakum jami'an. Anak itu dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya dia tanpa dosa dan tanpa beban untuk memikul kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada muslim layaknya yang sudah balik. Makanya Rasulullah SAW sabdakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah seorang anak itu lahir melainkan dia lahir dalam keadaan fitrah, itu bersih suci. Yang artinya dia tidak ada membawa dosa ketika dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, atau meninggalkan hal-hal yang Allah wajibkan, dia tidak mendapatkan dosa dari itu. Nah, ketika dia tidak mendapatkan dosa, apakah dosa ini dilempar kepada orang tuanya? Tidak. Tentu tidak. Kenapa? Karena kalau sekiranya anak tadi tidak memikul dosa, lalu kemudian dosa anak tadi dilemparkan kepada orang tuanya, ini merupakan kezuliman. Dan sungguh kita tidak layak bagi seorang muslim menyatakan bahwasannya Allah itu berbuat zalim. Makanya Allah katakan, "Wa ma rabbuka bidzallamil 'abid." Allah tidaklah berbuat zalim kepada hambanya. Dan ini merupakan kezaliman. Artinya Allah jadi berbuat zalim gara-gara hal tersebut. Makanya ini pemahaman yang keliru. Jadi orang tua tidaklah menanggung dosa anaknya, begitu pula anak tidak menanggung dosa orang tuanya. Bahkan Allah sendiri sudah katakan dalam Al-Quran, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Orang lain tidak akan memikul dosa orang yang lainnya. Artinya masing-masing. Kecuali orang tua tadi dia membina anaknya kepada kesesatan. Nah, ini beda cerita. Maka yang didapatkan orang tuanya tadi itu bukan dosa karena anak yang berbuat buruk, tapi dosa yang didapatkan ialah karena dia mengajarkan keburukan kepada anaknya, dan lalu anaknya ketika sudah balik mengerjakan keburukan tersebut, maka mengalir terus dosa tadi kepada orang tua tersebut. Makanya Nabi SAW katakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'ah." Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana orang yang mengerjakan kesesatan tersebut, la yanqusu dzalika min athamihim syai'ah, tidak akan mengurangi dosa tersebut dari orang yang mengamalkannya sedikit pun. Artinya orang tua bisa mendapatkan dosa dari anaknya, bisa, tapi bukan semerta-merta karena anak yang meninggalkan perbuatan buruk. Kalau begitu kita kembali kepada kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya wafat dalam keadaan kafir. Apakah dosa anaknya itu dipikul oleh Nabi Nuh? Tidak. Nabi Nuh sudah sampaikan hak, Nabi Nuh sudah ajarkan kepada anaknya untuk menyembah Allah, untuk mengerjakan apa yang menjadi kewajiban baginya. Akan tapi anaknya enggan, maka sehingga Nabi Nuh pun berlepas diri dari hal tersebut. Itu yang sudah balik. Nah, ini yang belum balik, dia nggak ngerti apa-apa, dia tidak ngerti bahwasannya itu wajib. Kalau dia tinggalkan dia berdosa, kalau dia kerjakan dia dapat pahala. Tadi. Makanya ini pemahaman yang memang sudah turun menurun, muncul di kepala kita, bahwasanya ini nanti dosa anak itu kembali kepada kita. Ini merupakan kezaliman. Kita tidak ngapa-ngapai, anak kita pun dilahirkan dari fitrah, tiba-tiba kita mendapatkan dosa. Kemudian orang tua tadi, dia agar tidak mendapatkan dosa dari anaknya, hendaknya dia mengarahkan kepada kebaikan anak tersebut. Dia ajari tauhid, diajari tentang salat, diajari tentang kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, sehingga ketika anak itu nanti sudah selesai balik, orang tuanya bisa berlepas diri kalau sekiranya anak tadi tidak mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan, atau dia melenceng dari jalan yang lurus. Akan tapi kalau orang tuanya diam-diam saja, mau balik tidak balik, maka sungguh orang tua tadi akan mendapatkan dosa. Bahkan dia nanti di akhirat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemikul beban, dan setiap kalian akan dipertanyai tentang apa yang telah kalian pikul, apa yang kalian pimpin. Kemudian warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Kata Nabi, seorang ayah itu dia bertanggung jawab atas keluarganya,
dan dia akan dipertanyai terhadap apa yang telah dia lakukan terhadap keluarganya. Begitu pula seorang ibu, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Begitulah seorang istri, seorang ibu, dia akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Karena mungkin apa yang dia lakukan pada keluarganya, pada anak-anaknya, apakah dia mengajarkan perihal agama kepada anak-anaknya. Nah, ini akan menjadi pertanyaan nanti di akhirat. Nah, untuk yang seperti ini itu akan menimbulkan apakah orang tua tadi mendapatkan dosa atau dia justru mendapatkan pahala daripada anaknya tadi. Yang seperti ini yang benar. Tapi kalau misalnya orang tuanya sudah mengajari yang bagus, tapi anaknya enggan mengerjakan apa yang dikatakan orang tuanya, maka orang tuanya berlepas diri daripada hal tersebut. Sekali lagi kita kembalikan, anak tidak memikul dosa orang tua, begitu pula orang tua tidak memikul dosa anak, masing-masing. Kecuali keduanya berkesinambungan, keduanya berkorelasi dalam menyebarkan keburukan, orang tua menyebarkan keburukan kepada anaknya. Dan ini banyaknya fakta sekarang, orang tua itu lebih senang, mereka bahkan ridho ketika melihat anaknya itu berpacaran, waliyadzubillah. Dan ini mendapatkan dosa. Bahkan dari kecil pun dia sudah ajari bahwasannya, nak begini-begini, jangan begini. Diajarkannya hal-hal yang negatif sehingga anak tersebut dari kecil dia sudah didoktrin dengan hal-hal yang negatif, sehingga dia besarnya pun lepas dari balik dia mengerjakan apa yang telah diajarkan orang tuanya tadi daripada hal-hal negatif. Nah, ini mau balik tak balik orang tuanya mendapatkan dosa. Tapi perlu dicamkan, dosa yang didapatkan itu ialah karena penyebab orang tuanya sendiri, bukan disebabkan anak tadi. Orang tuanya menyebabkan anaknya melakukan perbuatan dosa, sehingga perbuatan dosa anaknya tadi menimbulkan efek kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya mendapatkan apa yang dilakukan oleh anaknya. Itu tadi kembali kepada hadis tadi, kita ketika menunjukkan suatu keburukan kepada orang lain dikerjakan oleh orang tersebut, maka selama dia mengerjakan keburukan tadi, dosa itu akan kembali kepada diri kita. Begitu pula orang tua sebaliknya. Ditunggu kekeliruan bahwasannya orang tua kalau tidak ngapa-ngapai, artinya anak tadi dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, dia mendapatkan dosa dikarenakan anak meninggalkan tersebut. Padahal anak tadi dia tidak berdosa. Kalau anak itu tidak berdosa, apalagi orang lain, orang tuanya tidak mungkin mendapatkan dosa dari orang yang tidak berdosa. Beda hal kalau sudah balik, orang tuanya biarkan anaknya enggak sholat, orang tuanya biarkan anaknya berbuat kesyirikan, orang tuanya biarkan anaknya untuk melakukan hal-hal yang haram, maka orang tuanya akan mendapatkan dosa dari perbuatan tersebut, yaitu membiarkan anaknya jatuh ke dalam keburukan. Nah, oleh karena itu nasihat untuk kita sebagai orang tua, hendaklah senantiasa memberikan pendidikan yang baik kepada anak, mengarahkan mereka ke jalan yang lurus, mengenalkan mereka tentang siapa Tuhan mereka, siapa Nabi mereka, dan apa agama mereka, mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya kewajiban Allah yang harus mereka tunaikan, baik itu sholat, puasa maupun hal-hal yang lainnya. Makanya dalam hadis sebutkan, muru auladakum as-salata wa hum abna'us sab'i. Kata Nabi, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka umur 7 tahun, wadribuhum wa hum abna'ul ashar, dan pukul mereka ketika mereka di umur 10 tahun kalau sekiranya mereka menolak atau enggan mengerjakan apa yang telah kita ajarkan kepada mereka. Dan ini bukti bahwasannya tekanan dari Nabi kepada orang tua agar senantiasa memberikan pendidikan yang bagus. Dan alhamdulillah Indonesia ini termasuk negara yang dia berkembang lembaga-lembaga yang sangat memperhatikan agama. Salah satunya ialah kita punya pesantren, ada namanya pesantren Imam Nawawi, dan untuk rapat ini kita memperhatikan bagaimana agama anak-anak, kita akan ayomi, kita akan ajarkan. Tentu tidak semerta-merta dari kita juga, bahkan orang tua juga ikut membantu dari rumahnya, bantu dengan doa, bantu dengan dengan memberikan nasihat-nasihat selalu agar sekiranya serius belajar dan memberikan motivasi bahwasannya orang tuanya itu sangatlah berharap bahwasannya anak itu menjadi aset kelak di akhirat. Dan untuk orang tua yang masih bingung mencari pesantren, maka silahkan daftarkan anaknya ke pesantren kami, yaitu pesantren Al-Imam An-Nawawi, insyaallah di atas pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh, dan mengajarkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh para ulama terdahulu. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik.